Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai aspek lingkungan dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama akan kita bahas adalah pengertian dari analisa aspek lingkungan itu sendiri. Nah, analisa ini membahas mengenai kesesuaian lingkungan dengan bisnis yang akan kita jalankan, dampak bisnis terhadap lingkungan, dan pengaruh lingkungan terhadap kegiatan bisnis. Jadi, di sini akan membahas mengenai apa saja sih lingkungan dari aspek lingkungan dari bisnis kita. Jadi tidak hanya bagaimana nanti bisnis kita berjalan itu dampaknya ke lingkungan seperti apa, kemudian nanti lingkungan-lingkungan itu apa gitu ya, lingkungan-lingkungan dari bisnis itu sendiri apa, bisa jadi ada beberapa aspek gitu ya lingkungannya, ada lingkungan jauh, ada lingkungan eee, operasional, dan nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, tujuannya apa sih untuk membahas analisa lingkungan ini? Jadi yang pertama menganalisa kondisi lingkungan operasional, lingkungan industri dan lingkungan jauh agar memperoleh jawaban apakah kondisi memungkinkan untuk menjalankan ide bisnis. Jadi ide bisnis yang kita jalankan seharusnya tidak hanya menguntungkan pribadi dari si pemilik bisnis itu sendiri, namun juga memperhatikan lingkungan sekitarnya, bagaimana nanti dampaknya apakah menjadi baik atau buruk. Kemudian menganalisa dampak positif dan negatif yang mungkin terjadi terhadap organisasi. Jadi ketika kita mengetahui dampak itu positif, bisa nanti kita tingkatkan dampak tersebut. Namun ketika dampaknya negatif, nanti akan kita analisa apa yang membuat hal itu negatif dan sebisa mungkin akan kita kurangi dampak negatif tersebut. Kemudian menganalisa usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif bisnis terhadap lingkungan. Jadi ketika dampak negatif dari bisnis yang kita jalankan itu sudah sangat buruk, bahkan nanti akan kita treatment gitu ya. Jadi agar dampak negatif tersebut bisa hilang. Nah, di sini ada kategori-kategori lingkungan bisnis, jadi ada 3 kategori lingkungan bisnis. Yang paling dekat adalah lingkungan operasional. Lingkungan operasional itu terdiri dari pesaing, pemasok, pelanggan, pemberi kredit, dan pegawai. Lingkungan yang ada di dalam kegiatan operasional perusahaan. Nah, lingkungan-lingkungan ini nanti akan kita analisa bagaimana pesaing kita, pemasok kita, pelanggan kita, pemberi kredit atau pemberi pinjaman ke perusahaan gitu ya. Kemudian pegawai yang kita bawahi atau yang kita kelola nantinya. Kemudian ada lingkungan industri, di sini ada persaingan antar perusahaan, kekuatan pemasok, kekuatan pembeli, barang substitusi, dan hambatan masuk. Nah, lingkungan-lingkungan industri ini juga akan berdampak kepada perusahaan. Apakah nanti setelah kita menganalisa lingkungan industri ini, apakah ada peluang dan ancaman yang akan kita hadapi. Kemudian bagaimana nanti kekuatan kita dan kelemahan yang akan kita dapatkan ketika kita menganalisis lingkungan industri. Kemudian lingkungan jauh, di sini ada ekonomi, sosial, politik, teknologi, ekologi, dan global. Ini salah satu lingkungan yang kadang tidak bisa kita kendalikan karena hal tersebut berasal dari luar dari perusahaan. Jadi ketika hal tersebut tidak bisa kita kendalikan, maka kita harus men-treatment bagaimana nanti solusinya kita mengatasi hal-hal yang timbul dari lingkungan jauh itu. Kemudian di sini kita bahas satu persatu dari setiap kategori lingkungan tersebut. Yang pertama kita bahas lingkungan yang paling dekat dahulu gitu ya, lingkungan operasional. Di sini ada lingkungan pesaing yang pertama. Jadi lingkungan pesaing ini merupakan perusahaan yang menjual produk sejenis. Bagaimana keadaan lingkungan pesaing kita, kita harus mengetahui bagaimana keadaan pesaing kita sehingga kita tetap bisa melakukan hal-hal yang tidak terpengaruh oleh adanya pesaing tersebut. Jadi kita juga tetap bisa berjalan dan pesaing itu juga tetap bisa berjalan. Kemudian lingkungan pelanggan. Jadi di sini bagaimana kondisi para pembeli produknya kita. Apakah nanti kita bisa melakukan engagement dengan mereka agar apa? Mereka tidak mudah berpindah ke pesaing. Kemudian lingkungan pemasok. Di sini adalah pihak yang menyediakan bahan baku, tenaga kerja,
dan juga sumber-sumber informasi lainnya. Bagaimana nanti pemasok bisa menguntungkan bagi perusahaan dan juga bisnis kita yang sedang berjalan. Bagaimana nanti si pemasok itu bisa menyediakan bahan baku yang tepat waktu tentunya untuk perusahaan kita agar kegiatan operasional di perusahaan tetap berjalan dengan lancar. Kemudian bisa juga menyediakan tenaga kerja. Banyak juga perusahaan yang sudah melakukan outsourcing untuk karyawan-karyawannya agar menekan biaya-biaya tenaga kerja yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Dan juga sumber-sumber informasi lainnya. Ini terkait dengan informasi yang ada entah itu dari pesaing atau bisa jadi dari pemasok juga. Jadi sumber-sumber informasi ini sumber informasi dari luar yang juga penting untuk kita ketahui. Untuk informasi mengenai pesaing, ya kita harus tahu pesaing itu sudah levelnya di tingkat apa dan kita harus bagaimana agar tidak tersalib gitu ya oleh si pesaing tersebut. Kemudian lingkungan kreditor, di sini pihak yang mendanai atau membantu pembiayaan proyek tersebut. Jadi bisa juga dari pihak investor masuk di lingkungan kreditor ini ataupun pihak perbankan yang pastinya bisa membantu meminjamkan sejumlah dana untuk kelangsungan operasional dari perusahaan kita. Kemudian lingkungan pegawai, di sini para pekerja bagi perusahaan. Di sini karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaan juga harus kita studi gitu ya kelayakannya bagaimana nanti ketika perusahaan memiliki karyawan yang masih kurang kompeten, Mbak, bisa kita lakukan pelatihan-pelatihan yang bisa meningkatkan kompetennya si karyawannya kita. Sehingga ketika karyawan kita sudah kompeten, sudah profesional di bidangnya, perusahaan kita juga akan mendapatkan hasilnya, yaitu kinerja yang lebih baik dan produktivitas perusahaan yang meningkat. Nah, kemudian yang kedua ada lingkungan industri di sini. Yang pertama mengenai intensitas persaingan dalam industri. Nah, ini yang harus kita analisis bagaimana nanti competitive advantage-nya kita bisa bersaing melawan industri-industri yang sejenis dengan perusahaan kita gitu ya. Apakah sudah siap dengan pesaing-pesaing kita ataukah belum? Nah, nanti apa strategi yang akan kita lakukan ketika ada pesaing-pesaing yang muncul seperti itu. Kemudian kekuatan pemasok di sini. Jadi di sini juga ada daya tawar pemasok ya ketika kita menganalisis di lingkungan industri. Maksudnya seperti apa? Pemasok memiliki kewenangan yang lebih ketika kita membutuhkan bahan baku di sana. Nah, ketika kita tidak bisa tawar-menawar yang baik dengan pemasok, maka kita akan selalu tergantung oleh pemasok karena kita mendapatkan bahan baku untuk memproduksi sejumlah barang di perusahaan kita dari pemasok. Jadi kita harus bisa dan pintar-pintar gitu ya untuk melakukan negosiasi dengan pemasok ini. Kemudian kekuatan pembeli, di sini juga pembeli adalah raja ya. Kita biasanya menyebutkan seperti itu. Jadi di sini pembeli juga memiliki kekuatan ketika kita tidak memberikan kualitas yang baik dan pelayanan yang baik, maka pembeli dengan mudahnya akan berpindah gitu ya, berpindah ke pesaingnya kita. Namun ketika kita bisa melayani konsumen dengan baik, memberikan kualitas produk yang baik, maka konsumen akan loyal kepada produk yang kita hasilkan. Kemudian ancaman produk pengganti. Nah, di sini juga kita harus hati-hati, kita harus analisa lebih teliti lagi mengenai produk pengganti atau yang biasanya disebut produk substitusi. Jadi produk substitusi itu tidak harus produk yang sama persis dengan produk kita gitu ya. Namun juga bisa produk yang bisa menggantikan fungsi dari produk yang kita produksi. Jadi misalnya seperti yang sekarang lagi rame minuman-minuman boba ya. Dulu kan yang pertama dan yang mempopulerkan adalah saya sebut merek saja Chatime gitu ya. Nah, sekarang kan sudah muncul boba-boba yang lain. Dan juga selain itu ada yang namanya Taiti. Nah, itu kan fungsinya sama ya. Fungsinya apa sih? Menghilangkan dahaga. Jadi ketika banyak
pesaing yang muncul, bagaimana strategi kita untuk mengatasi ancaman produk pengganti ini. Kemudian ancaman pendatang baru. Nah, ini bisa jadi uh, ada perusahaan-perusahaan baru yang menyamai produk kita. Nah, ini kita juga harus hati-hati ya. Seperti yang kita tahu dulu, Gojek itu yang pertama kali ada di Indonesia, sedangkan sekarang sudah muncul pesaing-pesaing yang baru. Di antaranya ada Grab, dulu ada Uber ya, sekarang sudah nggak ada. Kemudian ada Maxim dan lain-lain. Nah, bagaimana kita menganalisis ancaman-ancaman yang datang tersebut, kemudian ketika kita sudah bagus menganalisanya dan kita bisa memunculkan strategi yang baru, kita juga bisa mengetahui apa sih peluang dari adanya pendatang baru ini. Seperti itu. Nah, di sini adalah bagian dari kekuatan persaingan tadi. Jadi, dalam suatu industri pasti ada persaingan yang akan datang ke perusahaan gitu ya. Jadi ada beberapa ancaman dan bagaimana kita mengatasi hal itu, ancaman-ancaman yang datang, dan juga ada kekuatan-kekuatan yang di luar dari yang di luar dari perusahaan kita ya. Jadi dari luar uh, di luar lingkungan di luar dari lingkungan operasional. Di sini ada kekuatan penawaran pembeli, juga ada kekuatan tawar memasok. Selain itu ada ancaman dari pendatang baru dan juga produk atau jasa pengganti. Nah, bagian dari kekuatan persaingan ini menunjukkan bahwa bagaimana sih nanti persaingan dalam industri itu berjalan. Jadi hal-hal ini yang harus kita pelajari dan kita analisis, serta kita cari tahu problem solving-nya. Sehingga ketika ancaman dan kekuatan dari luar itu ada, kita bisa mengatasi dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan jauh. Nah, ini di lingkungan jauh ini ada hal-hal yang biasanya tidak bisa kita prediksi, sehingga ketika ada sesuatu yang terjadi di lingkungan jauh ini, kita harus juga siap dengan segala konsekuensinya dan sudah siap dengan solusi yang harus kita jalankan gitu ya. Yang pertama adalah lingkungan ekonomi, kondisi perekonomian suatu wilayah, negara, atau dunia. Nah, seperti yang kita tahu, sekarang perekonomiannya kita setelah digempur oleh pandemi COVID-19 ini sudah cukup bergejolak ya, apalagi di negara kita sendiri, bahkan itu juga terjadi di seluruh dunia, sehingga menimbulkan perekonomian itu menurun. Nah, hal-hal seperti ini yang harus segera kita cepat tanggapi ya, karena apa? Ketika kita tidak sigap dalam menghadapi lingkungan ekonomi yang di luar dari kekuatan kita, kita tidak akan bisa bertahan dengan keadaan yang sekarang ini. Kemudian lingkungan sosial budaya, di sini ada faktor yang mengaruhi suatu perusahaan adalah kepercayaan, opini, sikap, pendidikan, dan gaya hidup masyarakat. Ketika kita masuk ke lingkungan sosial budaya tertentu, maka kita harus menyesuaikan dengan lingkungan budaya yang ada di sana. Ketika kita punya perusahaan dan membuka cabang misalnya, contohlah suatu perusahaan Starbucks misalnya. Dia kan bukan dari Indonesia ya, jadi dari luar. Nah, ketika masuk ke Indonesia, bagaimana sih lingkungan sosial budaya di Indonesia? Jadi harus menyesuaikan dengan tempat ketika kita melakukan ekspansi. Nah, hal itu yang harus kita baca di dalam lingkungan sosial budaya ini. Sehingga apa? Produknya kita itu bisa diterima oleh lingkungan yang baru tersebut. Kemudian lingkungan politik di sini, kondisi politik turut menentukan keberhasilan atau tidaknya, berhasil atau tidaknya sebuah bisnis. Jadi khususnya dalam masa gejolak politik yang memiliki resiko tinggi, seperti saya contohkan pemilihan presiden. Nah, pemilihan presiden ini kan ada gejolak politik di sana. Nah, hal tersebut bisa jadi sebuah ancaman maupun sebuah peluang bagi perusahaan kita. Ancamannya bagaimana? Ketika ada pemilihan presiden, gitu ya, maka secara otomatis akan dilakukan juga pemilihan menteri-menterinya.
Nah, pemilihan menteri-menterinya ini juga akan mempengaruhi dari kebijakan-kebijakan yang akan dibuat oleh para pemangku kepentingan ini. Nah, kebijakan yang dibuat ini bisa jadi menguntungkan ataupun bisa jadi malah merugikan perusahaan. Nah, ini yang harus kita baca dengan baik. Nah, hal-hal yang seperti ini ketika kita sudah mengetahuinya, gitu ya, kita harus cepat tanggap bagaimana harusnya perusahaan kita melakukan strategi yang seperti apa, supaya kebijakan-kebijakan yang nantinya dibuat tidak langsung berpengaruh oleh perusahaan yang kita jalankan. Kemudian yang selanjutnya adalah lingkungan teknologi. Nah, ini sudah sangat familiar sekali di telinga kita ya, bahwa perkembangan teknologi ini dapat berdampak baik maupun berdampak buruk bagi perusahaan. Seperti yang kita tahu, sekarang sudah revolusi 4.0, bahkan nanti ada yang sudah bilang bahwa sudah 5.0 ya. Jadi lingkungan teknologi itu sangat cepat berjalannya gitu ya, sangat cepat sekali, sangat dinamis gitu ya, cepat berganti. Dulunya yang masih pakai mesinnya sederhana, sekarang sudah pakai mesin yang sangat bisa cepat, bisa meningkatkan produktivitas perusahaan yang lebih lagi, sehingga bisa menyingkirkan manusia gitu ya. Jadi manusia tersingkirkan oleh teknologi. Nah, sangat-sangat banyak sekali contohnya. Kemudian sekarang sudah kita tidak perlu melakukan advertising melalui media cetak, kita bisa mempromosikan produk-produk kita dari marketplace, kemudian Instagram Ads, Facebook Ads, dan lain sebagainya. Nah, percepatan dari perkembangan teknologi ini harus pintar-pintar kita baca. Karena apa? Ini juga bisa jadi peluang dari perusahaan kita. Jadi ketika kita menangkapnya dengan baik, kemudian kita bisa memanfaatkan dengan baik, maka hal-hal seperti percepatan perkembangan teknologi ini bisa kita manfaatkan untuk keberlanjutan perusahaan yang lebih baik. Kemudian lingkungan ekologi. Di sini kegiatan suatu bisnis dalam resikonya terhadap lingkungan hidup dan keberlangsungan alam sekitar, begitupun sebaliknya. Nah, kapan hari sempat santer terdengar ada yang membahas mengenai dampak lingkungan dari sebuah bisnis batu bara. Nah, batu bara itu kan konsepnya adalah mengambil hasil alam dan itu harus merusak tanah dari bumi ini. Nah, hal-hal tersebut yang harus bisa disikapi oleh si perusahaan batubara ini. Bagaimana nantinya ketika sudah habis batubara di suatu daerah yang sudah dia ambil gitu ya, hasil alamnya, kita harus bisa mengembalikan kembali. Jadi istilahnya kita menyembuhkan kembali dari apa yang sudah kita ambil gitu ya. Sehingga apa? Keberlangsungan lingkungan ini bisa berjalan dengan baik. Jadi kita tidak mengambilnya sekarang, namun kita tidak memikirkan nanti kelanjutan anak cucu kita. Tidak seperti itu ya. Jadi sebaiknya kita juga memikirkan jangka panjangnya mengenai dampak lingkungannya ini tadi. Kemudian lingkungan global di sini pengaruh suatu global yang mungkin berdampak terhadap suatu bisnis. Nah, kalau ini sudah lingkupnya sudah sangat luas sekali ya, jadi lingkupnya di global. Nah, ini juga harus kita cakap untuk membacanya, bagaimana kita menganalisisnya dan juga untuk solusinya seperti apa yang harus kita lakukan. Nah, kemudian kita membahas mengenai analisa aspek AMDAL, analisis dampak lingkungan. Nah, ini mengapa sih kita harus menganalisa ini? Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan jika suatu investasi jadi dilakukan baik dampak negatif maupun dampak positifnya. Jadi ketika itu dampak negatif, ya harusnya sebisa mungkin kita hilangkan ataupun kita kurangi gitu ya. Kalaupun dampaknya positif ya bisa kita lebih tingkatkan lagi. Kemudian studi ini dilakukan untuk mengetahui dampak yang timbul dan dicari jalan keluarnya untuk mengatasinya. Nah, ketika dampaknya negatif, nah jalan keluarnya seperti apa yang harus kita lakukan?
Kemudian dampak yang timbul ada yang langsung mempengaruhi pada kegiatan usaha yang dilakukan sekarang atau berkelihatan di masa yang akan datang. Seperti yang tadi ya, dampaknya itu jangka panjang ketika kita terlalu mengambil saja dari hasil alam namun tidak kita perbaharui lagi. Definisi AMDAL, telah secara cermat dan mendalam tentang dampak besar yang penting pada suatu rencana usaha dan kegiatan. Nah, arti lain di sini juga ada, yaitu teknik untuk menganalisis apakah usaha yang akan kita jalankan akan mencemarkan lingkungan atau tidak. Jika iya, maka diberikan jalan alternatif pencegahannya. Bahkan mengenai AMDAL ini, analisis dampak lingkungan sudah diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 99 di Pasal 1. Nah, saking pentingnya kita menganalisis dampak perusahaan kita terhadap lingkungan, sampai perusahaan juga turun tangan dengan membuatkan peraturan pemerintah tersebut. Kemudian, apa sih kegunaan AMDAL? Yang pertama bagi pemerintah, gitu ya, sebagai alat pengambilan keputusan mengenai kelayakan lingkungan dari suatu rencana usaha dan atau tidak suatu kegiatan tersebut dijalankan. Jadi, pemerintah juga memiliki wewenang untuk meng-ACC atau tidak untuk rencana usaha tersebut boleh dijalankan atau tidak gitu ya. Kemudian merupakan bahan masukan dalam perencanaan pembangunan wilayah. Jadi suatu bisnis itu memang baik dijalankan untuk keberlangsungan suatu daerah gitu ya. Jadi agar perekonomian suatu daerah tersebut berjalan. Namun kita lihat dulu dampaknya seperti apa. Ketika dampaknya tidak bagus, banyak negatifnya, maka bagaimana nanti solusinya? Bisa dijalankan atau tidaknya. Kemudian mencegah potensi sumber daya alam di sekitar lokasi proyek tidak rusak dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ketika misalnya ada sampah atau limbah yang dihasilkan oleh perusahaan itu bisa merusak lingkungan, harus ada treatment-treatment yang baik dari perusahaan itu sendiri. Seperti saya contohnya dulu bekerja di perusahaan Sampurna, perusahaan tersebut sangat memperhatikan sekali ya, jadi dampak lingkungan yang dihasilkan dari sampah-sampah yang dari hasil produksinya mereka. Jadi limbah-limbah dari perusahaan rokok tersebut ditreatment oleh pihak ketiga, jadi agar tidak mencemari lingkungan yang ada, seperti itu. Kemudian kegunaan AMDAL bagi masyarakat yang pertama dapat mengetahui rencana pembangunan di daerahnya, sehingga dapat mempersiapkan diri untuk berpartisipasi. Jadi di sini bagi masyarakat pun juga ada kegunaannya ya. Jadi mengetahui pembangunan di daerahnya sehingga dapat mempersiapkan diri untuk berpartisipasi. Bahkan masyarakat juga bisa berpartisipasi dalam kegiatan usaha tersebut terkait dengan AMDAL ini. Kemudian mengetahui perubahan lingkungan yang akan terjadi dan manfaat serta kerugian akibat adanya suatu kegiatan. Jadi penting juga bagi masyarakat mengetahui dampak lingkungan yang terjadi ketika perusahaan tersebut dijalankan. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui hak dan kewajibannya di dalam hubungan dengan usaha dan untuk kegiatan di dalam menjaga dan mengelola kualitas lingkungan. Peran masyarakat juga dalam perusahaan untuk dapat mengetahui hak dan kewajiban masyarakat ketika ada perusahaan baru yang akan dijalankan. Oke, ada beberapa dokumen AMDAL yang harus dipersiapkan ya di sini. Ada dokumen kerangka acuan analisis dampak lingkungan. Jadi dokumen ini diperlukan untuk menelaah mengenai ruang lingkup dan kedalaman kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan akan dilaksanakan sesuai dengan hasil proses pelingkupan. Kemudian dokumen analisis dampak lingkungan hidup ANDAL di sini. Dokumen ini memuat telaah secara cermat dan mendalam mengenai dampak besar dan penting pada suatu rencana usaha atau kegiatan berdasarkan arahan yang telah disepakati dalam dokumen KA ANDAL, jadi dokumen yang sebelumnya ya. Kemudian dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup. Jadi dokumen ini memuat berbagai upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat rencana usaha dan atau kegiatan.
Jadi penting sekali sebuah perusahaan itu menganalisis, dampak lingkungannya gitu ya, sehingga sampai ada step-step, untuk mengurus, keabsahan analisis dampak lingkungan di suatu perusahaan. Dan ini pendekatan studi AMDAL. Yang pertama, kegiatan tunggal, yakni penyusun atau pembuat studi AMDAL diperuntukkan bagi satu jenis usaha dan atau suatu kegiatan. Jadi ada beberapa kegiatan yang dibagi-bagi gitu ya di dalam studi AMDAL. Kegiatan usaha tunggal tentunya untuk perusahaan yang masih tidak begitu besar gitu ya, seperti perseroan terbatas gitu ya. Jadi bisa jadi untuk kegiatan atau untuk perusahaan yang masih, perorangan ataupun CV. Kemudian kegiatan terpadu atau multisektor, di sini penyusunan studi AMDAL-nya, terpadu. Jadi, ada beberapa apa ya, perusahaan yang bisa, dilingkupi di suatu multisektor. Jadi membidangi beberapa, kegiatan gitu ya. Kemudian ketiga, kegiatan dalam kawasan. Nah, ini dalam satu zona pengembangan wilayah untuk, pada hamparan suatu ekosistem. Jadi di sini ada, 3 pendekatan mengenai studi AMDAL. Baik, sekian dari presentasi mengenai, aspek lingkungan dalam studi kelayakan bisnis. Untuk tugas hari ini, silakan teman-teman merangkum dari penjelasan yang sudah saya jelaskan pada analisis dampak lingkungan terhadap studi kelayakan bisnis. Jangan lupa teman-teman mulai mencicil untuk tugas akhirnya mengenai pembukaan usaha yang didasarkan dari aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.